Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 10 TKP. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mempelajari mata pelajaran kearsipan. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai mengindeks surat atau arsip. Indeks merupakan istilah yang dianggap sebagai sarana penemuan kembali surat atau arsip dengan cara mengidentifikasi surat melalui penunjukan tanda pengenal yang dapat membedakan surat dengan lainnya. Jadi dapat dikatakan indeks ini sebagai tanda pengenal. Indeks dalam dunia administrasi berguna untuk mengelompokkan atau menyatukan arsip atau dokumen yang memiliki kode dan kegiatan yang sama, kemudian disatukan dalam satu berkas dan juga sebagai media penemuan kembali dokumen. Mengindeks merupakan proses atau cara untuk menentukan tanda dari suatu dokumen yang akan dijadikan petunjuk atau tanda pengenal atau kata tangkap atau biasa disebut dengan caption untuk memudahkan dalam susunan dari suatu dokumen dalam kepentingan penyimpanan. Jadi intinya mengindeks ini adalah untuk menentukan kode ya, jadi untuk menentukan kode penyimpanan suatu arsip. Jadi jika terdapat beberapa atau banyak arsip, nah maka nanti akan disimpan sesuai dengan kode-kodenya. Dalam hal ini petugas dapat menentukan subjek surat ya, tidak hanya berdasarkan subjek yang tertulis dalam perihal surat, dan tapi bisa jadi dari sistem abjad ya. Sistem abjad ini nama orang, nama individu, nama organisasi atau badan usaha. Kemudian bisa menurut sistem tanggal, bisa menurut sistem wilayah, dan bisa menurut sistem nomor. Mengindeks ini untuk memudahkan kita dalam melihat atau membuat suatu daftar klasifikasi subjek juga untuk mengetahui istilah-istilah yang bersangkutan secara lebih rinci. Jadi mengapa kita belajar ini? Karena agar kita nanti bila bekerja berhadapan dengan arsip-arsip, nah kita bisa mengklasifikasikan arsip tersebut sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan sistem-sistemnya gitu. Nah, jadi kemarin kan kita harusnya belajar lembar disposisi sama kartu kendali, tapi kita lewat dulu, kita ke indeks dulu agar kalian memahami, agar kalian tahu bagaimana cara mengindeks itu. Jadi baru nanti kita belajar membuat lembar disposisi dan kartu kendali atau sistem kartu kendali. Peraturan mengindeks ada terdiri dari beberapa peraturan. Yang pertama, peraturan mengindeks dan memberi kode pada nama orang. Nah, nama orang di sini yang pertama adalah peraturan mengindeks nama orang Indonesia. Nama Indonesia juga kan terdiri ada yang nama tunggal. Nama tunggal ini adalah nama yang terdiri dari satu kata diindeks sebagaimana nama itu ditulis. Contoh, misalnya namanya Winarti, maka akan ditulis di unit pertama hanya Winarti saja karena terdiri dari satu kata Winarti. Kodenya WI. Kenapa WI? Kode ini diambil 2 huruf dari depan. Jadi kode ini diambil dari 2 huruf dari depan. Selanjutnya berdasarkan nama ganda. Nama ganda ini nama yang terdiri dari 2 suku kata atau lebih dari satu kata. Diindeks berdasarkan nama akhir atau kata terakhir. Contohnya misalnya di sini contoh yang kedua ya, Bambang Yudi Agung, namanya Bambang Yudi Agung. Kalau kita mau ngeindeks, unit pertama Agung, unit kedua Bambang, unit ketiga Yudi. Nah, maka kodenya adalah AGBAYU. Jadi kode itu diambil dari 2 kata atau 2 huruf paling depan setiap unit. Jadi Agung berarti AG, Bambang berarti BA, Yudi berarti YU.
Kemudian nama keluarga, suku dan marga ya, nama orang yang diikuti nama keluarga. Misalnya kalau nama orang Jawa, nama orang Batak ya. Contoh di sini ada Wina Hasan. Nah, Hasan ini nama keluarganya, berarti Hasan Wina. Hasan Wina berarti unit 1 Hasan, unit kedua Wina, kodenya berarti HA dan WI. Selanjutnya, nama yang memakai singkatan di depan atau di belakang. Contoh di sini ada Yevi Saputra. Berarti kalau kita indeks, unit pertama adalah Saputra, unit kedua Y, unit ketiga V. Maka kodenya SA. Begitupun contoh yang kedua dan ketiga. Nah, yang dimaksud di sini adalah singkatan yang tidak memiliki arti ya. Kemudian yang selanjutnya, nama yang memakai gelar kebangsawanan atau keagamaan. Contoh ada Agung DT Rajoameh. Kan ini ada DT-nya. DT ini kalau misalnya kalian tahu, ini tuh adalah datu ya, datu. Berarti kalau kita indeks, unit pertamanya adalah Agung Datu Rajoameh gitu ya. Atau yang kedua Sultan Syahril, berarti Syahril Sultan. Kalau misalkan contoh lain, misalnya ada BJ Habibie. Nah, kan BJ Habibie kan sudah kita tahu BJ itu adalah Baharudin Yusuf. Maka kalau kita indeks adalah Habibie Baharudin Yusuf. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nama orang Indonesia atau dengan urutan kelahiran atau orang Bali ya. Contoh ada Iketut Arta, berarti jadi Arta Iketut. Atau misalnya Igusti Made Vanya, berarti Vanya Made Igusti. Nah, seperti sama kayak yang tadi ya. Kode itu diambil 2 huruf dari depannya. Kemudian nama yang didahului nama baptis, maka yang diindeks adalah nama aslinya. Contoh ada IG Teresia, berarti Teresia Ignatius, berarti kodenya TH. Kemudian ada nama wanita yang diikuti nama suami. Contoh Nyonya Wina Hasan. Hasan ini nama suaminya misalnya, berarti Hasan Wina, kodenya HA. Kemudian nama yang memakai kata bin, binti, dan al di indeks ya, menjadi misalnya Hasan bin Ibrahim, berarti bin Ibrahim Hasan, kodenya Ibrahimnya gitu, yang dikode adalah Ibrahimnya. Kemudian nama orang yang masih memakai ejaan lama. Contoh ada Suharto ya, berarti SO. Kemudian ada peraturan mengindeks nama orang asing ya. Nama orang asing misalnya ada George R. Terry, berarti Terry George R, kodenya TE. Kemudian nama orang yang memakai tanda penghubung. Nah, biasanya ini nama Eropa. Contohnya Sylvia Lovertiana. Berarti kalau kita unit 1 Lovertiana, unit 2 Sylvia, kodenya LO. Kemudian nama ketiga atau orang barat yang diikuti dengan awalan. Contoh misalnya Robert McDonald. Jadi McDonald Robert. Yang dikode adalah bukan MC-nya tapi DO-nya, DO. Kemudian nama orang Cina atau Korea. Contoh The Lion Ji. Nah, di indeks tetap nama keluarga karena nama keluarga berada di depan nama. Jadi tetap, kalau nama orang Cina jadi dia tetap. Nah, peraturan mengindeks selanjutnya bukan dari nama ya, tapi dari nama perusahaan. Contoh PT Pos Indonesia, berarti Pos Indonesia PT. Atau misalnya nama PT-nya PT Mekarsari Jaya, berarti jadi Mekarsari Jaya PT. Kodenya berarti MA. Seperti itu. Nah, ini kalau singkatan berarti BRI itu berarti singkatannya Bank Rakyat Indonesia, berarti kodenya BA. Kalau ada nama perusahaan yang terdiri dari ada angka dan nama, misalnya toko 234, berarti unit pertama toko, unit keduanya diejakan menjadi huruf, berarti 234. Nah, kemudian ini ada nama yang usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Contoh SMKN Bandung, berarti Menengah Kejuruan Negeri Bandung.
Nah, itu yang dinamakan mengindeks. Nah, coba sekarang kamu mencoba diindeks dari nama-nama yang terdapat di tabel ini. Coba dipelajari terlebih dahulu. Jika kalian belum memahami, silakan nanti tanya saja. Dicoba dipelajari terlebih dahulu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.